Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan oleh Allah, bersama kita guru kita Al-Ustadz Edo Hadi Pandoyo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz seluruhnya, mudah-mudahan keberkahan selalu menyelimuti ananda sekalian. Ilmu yang berbalut dengan adab yang tinggi, sehingga kita juga bisa mengamalkan petuah-petuah daripada guru kita semuanya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membuka majelis pertama dari kitab, apa nama kitabnya? Maqasidus Shaum, yang dikarang oleh seorang ulama yang digelar dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama, Syekh Abu Muhammad Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami Asy-Syafi'i Al-Maghribi aslan, Ad-Damashqi maulidan, Al-Misri daran wa wafatan. Adalah sebuah kekeliruan silap dari Ustadz ketika kemarin Ustadz sampaikan di antara kitab yang dikarang oleh pengarang adalah Umdatul Ahkam. Bukan. Kemarin ada Ustaz sampaikan Syekh Izzuddin bin Abdussalam, beliau itu memiliki seorang murid yang terkenal yang bernama Syekh Daqiq Al-Aid. Syekh Daqiq Al-Aid itu bukan pengarang Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu karangan Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kedua, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita semuanya, nak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai sebab hancurnya dosa-dosa kita, yang mana semestinya karena dosa itu kita masuk neraka. Namun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sesuatu sebagai sebab hancurnya dosa-dosa tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan di dalam puasa itu banyak keutamaan. Sehingga ketika puasa ini memiliki banyak keutamaan, orang-orang yang beriman akan melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik mungkin. Karena orang yang mendapatkan keutamaan adalah orang yang mengerjakan dengan sebaik mungkin atau orang yang mengerjakannya sembarangan. Biasanya orang mendapatkan keutamaan karena mengerjakan sesuatu sebaik mungkin atau karena sembarangan. Sebaik mungkin. Kenapa para ulama dulu ketika mereka berpuasa, puasa mereka itu bukan hanya menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lebih daripada itu, mereka juga berpuasa bukan hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga meninggalkan hal-hal yang merusak puasa. Gibah tuh membatalkan puasa nak? Mana pula batal? Tapi rusak puasa awak. Baduto batal puasa?
Tidak batal puasa orang. Siapa yang sholat tarawih tadi 20? Anak ngaku dah. Siapa tadi yang tidak selesai tarawih 20? Anak ngaku dah. Duto tu. Batal puasa. Mana pula batal puasa? Ulah selesai lah buku mah lah tarawih awak. Tapi rusak puasa. Berbohong sama orang tua kita, sama ibu ayah. Rusak puasa. Tapi tak batal puasa. Itu puasanya orang-orang yang derajat bawah itu. Yang puasanya hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Kita banyak yang bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Sendirilah kalian di kamar, ada nak yang sanggup minum di balik pintu? Tidak ada. Ada yang sanggup minum es teh bak di balik pintu tuh? Sendiri dan cuman, yang lain sekolah. Nyawa rajin nak sekolah. Bisa nak minum sendiri di kamar? Tak sanggup dia untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi meninggalkan hal-hal yang merusak puasa, banyak yang gagal. Sehingga para ulama dulu, kenapa mereka itu meninggalkan sampai mereka itu hanya menyibukkan diri dengan beribadah. Tak mau mereka itu, bahkan untuk hal-hal yang mubah pun mereka tak mau. Untuk hal-hal yang mubah, macam apa hal-hal yang mubah? Macam berjalan-jalan. Jalan-jalan itu kan mubah aja. Mau ngobrol dengan orang lain, bercerita, boleh kan? Sampai hal-hal seperti itu pun mereka tak banyak mereka melakukan. Hanya fokus kepada ibadah sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka menjaga keutamaan puasa. Karena agar kita mendapatkan keutamaan puasa ini, puasa itu harus dijaga betul-betul. Jangan sampai cacat. Kita sering mendengarkan di antara keutamaan puasa seperti kata musannif, langsung saja kita hadiahkan musannif kitab dan juga untuk pendiri pondok kita, abu yang kita cintai, Abu Haji Bahtiar Daud, untuk umi kita, Umi Syamsiana, untuk ustaz kita, Ustaz Amsuar, untuk Ustaz Safrizal, untuk seluruh guru-guru kita, baik yang masih bersama dan kita maupun yang telah sampai janjinya. Ala hadi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Sultanul Ulama, Muftil Muslimin, Syekh Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua dari 10 pasal. Pasal yang kedua, fi fadailihi, tentang keutamaan puasa. Lisaumi fawaidu, raf'ud darajat, syukru alimil khafiyat, wal inzijaru an qawatilil ma'asi wal mukhalafat. Puasa itu banyak sekali keutamaannya, ananda sekalian. Di antara puasa itu, dengan puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat. Dengan puasa itu dosa-dosa kita dihapuskan. Dengan puasa itu menghancurkan syahwat kita. Dengan puasa itu kita lebih rajin bersedekah. Dengan puasa itu pintu ketaatan banyak yang terbuka. Dengan berpuasa itu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Nanti disyarahkan nanti poin-poinnya. Yang pertama yaitu mengangkat derajat. Itu dari mana itu kita tahu bahwasanya puasa itu mengangkat derajat. Nanti ada hadisnya. Menghapuskan dosa, menghancurkan syahwat, memperbanyak sedekah kita kepada orang lain. Nanti dijelaskan. Pintu taat terbuka lebar, pintu maksiat banyak yang tertutup. Sulit kita untuk
khawatirul al-ma'asi wal mukhalafat. Untuk mengikuti hawa nafsu pun menjadi sulit. Karena orang kalau sudah lapar, biasanya kalau orang lapar, tidak makan, tidak minum, sedangkan dia punya hawa nafsu syahwat, dia akan lebih bertengkar dengan rasa laparnya atau lebih bertengkar dengan syahwatnya? Lebih bertengkar dengan rasa laparnya. Tapi kalau seseorang itu sudah penuh perutnya, maka dia akan bertarung pula dengan syahwat dia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian belum mampu lagi, maka berpuasalah. Berpuasa sampai-sampai ada seorang ulama dalam kitab Marhabannya Ramadan, karangan Syekh Amin Al-Aidarus, Al-Habib Amin Al-Aidarus, 21 tahun belajar dengan Habib Zain bin Smith di Mekah Mukarramah, orang Indonesia. Dalam kitab tersebut beliau sampaikan perkataan seorang ulama, kalaulah Allah Subhanahu wa taala melihat diriku bertengkar dengan nafsuku untuk makan dan minum, itu lebih aku cintai daripada Allah Subhanahu wa taala melihat diriku bertengkar dengan syahwatku. Syahwat manusia maksudnya. Syahwat manusia. Al-basyariyah. Kenapa puasa itu mengangkat derajat? Ingat enggak hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Biasa nih, ini anak-anak ustaz yang sering ngisi-ngisi santapa rohani Ramadan mungkin ya hafal nih. Fa amma raf'ud darajati fa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat derajat jelas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan itu sudah datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, pintu-pintu neraka tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Ketika kita sampaikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, ketika Ramadan itu datang, pintu-pintu surga itu terbuka. Kalau kata Rasulullah pintu-pintu surga itu terbuka, berarti apa maksudnya? Banyak enggak pintu ketaatan? Banyak enggak pintu ketaatan? Banyak pintu ketaatan. Membaca Al-Quran awak rajin jadinya. Banyak awak qiyamul lail. Banyak kita qiyamul lail. Makanya dikatakan bulan Ramadan itu syahrul Ramadan syahru alfi sajdah. Bulan Ramadan itu bulan 1000 sujud. Topek dia. Betul? Tarawih aja berapa kali sujud? 1-2 rakaat berapa kali sujud? 4 kali sujud. Awak berapa kali toga? 10 kali tegak. Berapa kali sujud waktu itu? 10 kali 4. 40 kali sujud. 1 kali tarawih 1 malam aja baru tuh. Sampai 10 sujud. 10 malam. Sampai atui. 20 malam. 800 sujud. 30 malam. 1200 sujud. Itu tarawih aja baunya. Belum itir. Belum sholat yang lain, sholat duha. Jadi orang-orang yang sudah terbiasa sholat tarawih, itu kalau tarawihnya 20. Kalau tarawih kurang 20, tak sampai 1000 sujud udah. Apa kata ulama kita? Bulan Ramadan itu bulan 1000 sujud. Karena itulah. Jadi orang-orang yang sudah terlatih qiyamul lail, apalagi tarawih di bulan Ramadan, dilatih tuh olahraga. Kita selama ini olahraga, tapi olah jiwa jarang. Taunya raga aja. Taunya raga gua aja diolahnya. Jiwa nak diolah. Jadi bukan hanya raga yang diolah, tapi jiwa. Bukan hanya olahraga, tapi olah jiwa, olah ruh. Ketika dilatih selama 30 hari, 1000 sujud, itulah yang akan membentuk dirinya. Makanya kata Abuya, mendirikan Ramadan itu diri. Mendirikan itu diri. Kan itu kata beliau. Mendirikan itu hilangkan pangkal mennya, hilangkan ibuhan akhirnya. Kan. Apa sisa? Diri.
Jadi mendirikan Ramadan, Ramadan itu menjadi diri kita. Orang yang sudah terbiasa di bulan Ramadan itu sujudnya 1000 kali, di luar Ramadan itu terbentuk nanti kepribadiannya. Terbentuk tuh. Tapi kalau baru 8 rakaat izin ke kamar mandi dah tuh nak balik-balik dong. Anda terbentuk kepribadian bego tuh doh. Paham tom? Paham tom? Pintu surga dibuka, artinya apa? Berarti banyak pintu ketaatan. Rajin awak baca Al-Quran. Banyak amalan sunnah yang lainnya, yang mana amalan sunnah itu pahalanya sama seperti sholat amalan fardu. Betul? Setiap amalan-amalan sunnah yang dikerjakan seakan-akan seperti amalan fardu. Pintu ketaatan dibuka seluas mungkin. Apalagi kata Rasulullah, pintu neraka ditutup. Ketika pintu neraka ditutup berarti apa? Wa taghliqu abwabin nar ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li ighlaqi abwabin niran. Allahu akbar. Sultanul ulama, Allah alaikum. Apa kata beliau? Kalau pintu neraka ditutup artinya apa? Sedikit nak maksiat. Sedikit maksiat. Semestinya sedikit berbuat maksiat. Kalau sedikit dia berbuat maksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya apa? Sedikit berbuat maksiat, pintu neraka pun tertutup. Kalau pintu surga terbuka, maknanya pintu ketaatan berbagai macam amalan dibuka. Pintu sholawat, pintu qiyamul lail, tarawih, witir, tahajud, baca Quran, sedekah, menjenguk orang sakit, melerai orang yang bertengkar. Banyak. Terbuka pintu surga. Ketika orang berpuasa, mereka meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa orang berpuasa meninggalkan kemaksiatan? Karena mereka menjaga keutamaan puasa. Takut puasanya rusak. Nak mau dia. Betul nak? Kalian kalau berpuasa dan sadar kalian bahwasanya kita ini sedang berpuasa, kalau ada seandainya kita mau membicarakan orang lain, kira-kira ada enggak remnya tuh? Ada enggak remnya? Terasa remnya. Mak dan berpuasa dan bahaya kon. Rem. Terangkat rem tangan. Tak jadi dah menceritakan orang lain. Teringat dia puasa. Nanti sudah berbuku bau bantai. Anda tak boleh, rusak nanti puasanya. Jadi apa? Ketika orang berpuasa, mereka sedikit berbuat maksiat, menjaga keutamaan puasa, khawatir puasanya rusak. Kalau kalaulah kemaksiatan itu tidak dilakukan, pintu neraka tertutup. Setan dibelenggu. Kita preteli satu-satu kalimat Rasulullah sallallahu alaihi sesuai dengan syarah daripada Sultanul Ulama. Wa tasfidus syayatin ibaratun an inqita'i waswasatihim anis shaimin li'annahum la yatama'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Setan dibelenggu itu apa? Maksudnya ketika orang berpuasa, mereka itu terputus daripada bisikan-bisikan kepada orang-orang yang berpuasa. Setan itu sulit membisik-bisik ke orang berpuasa. Setan itu kan kerjanya was-was, memberikan rasa was-was, dibisik-bisikkannya ke telinga. Oi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi." Siapa yang berkata bohong dan terus melakukannya sedangkan dia berpuasa, falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Enggak butuh Allah dia meninggalkan makanan dan minuman sepanjang hari. Enggak butuh Allah. Ambillah. Tak jadi Allah terima. Tak jadi. Kenapa? Karena puasanya tidak dijaga. Batal puasanya? Puasanya enggak batal. Tapi dia itu tidak menjaga dari hal-hal yang merusak puasa. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukannya, maka Allah tak butuh tentang amalan dia. Tak butuh Allah
sudah capek-capek meninggalkan makan dan minum sepanjang hari, badontang angin. Panasnya bukan main siang hari. Rupanya tak diterima. Macam cinta bertepuk sebelah tangan, awaklah berjuang menembus panas, menembus hujan, laut diseberangi, gunung didaki, sampai Sitan tidak ditemo doh. Sampai di sana tidak diterima. Sakit hati. Sakit hati. Macam itulah kita puasa, nak. Udah capek-capek menahan ngantuk. Siang panas, sampai pakai singlet awak tidur kan? Haus bukan main. Rupanya tak peduli, tak dipakai puasanya, tak diterima. Sakit hati. Sedih nak? Sedih. Itulah makanya ketika di bulan puasa itu setan susah membuat bisik-bisik tuh. Sehingga ketika setan dibuat susah untuk ini bisik ke Dani payah, bisik ke Haidil payah pula. Dia menjaga puasa dia karena dia tahu dia ingin mendapatkan keutamaan puasa. Nak mau, oi tuh ini anda aku puasa. Oi Nabil tuh anda aku puasa. Ini soim. Oi itu diejeknya kamu, nak anda aku sabar. Ini puasa. Oi itu tadi. Setan macam itu tuh. Ketika seorang santri ingat akan keutamaan puasa, dia tidak akan menuruti permintaan setan, tak akan diturutinya tuh. Akhirnya setan pun sendirian, galau, dibelenggulah setan tuh. Itulah makna dibelenggu. Belenggu. Jadi apa? Dengan berpuasa itu derajat dinaikkan. Kenapa? Karena pintu ketaatan dibuka. Pintu kemaksiatan tertutup. Setan berbisik bisa? Enggak. Ada enggak peluang kita untuk jatuh? Ada enggak kita peluang untuk jatuh ke dalam lubang? Enggak ada lagi. Karena semuanya ditutup. Tinggal apa lagi? Amalan-amalan dibuka selebar mungkin. Itulah tuh maknanya. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan tuh dibelenggu. Dan ibadah yang bisa mengumpulkan semua fadilah itu puasa itulah. Puasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan hadis qudsi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amali bani Adam lahu. Ini keutamaan puasa nih. Kalau kita sudah tahu keutamaan puasa, jaga puasa itu. Kalau ini yang contoh yang sederhana aja. Mau enggak kalian merusak nih punya kalian yang ada di rumah? Enggak, karena kalian tahu harganya. Kan termasuk keutamaan juga itu. Keutamaan tak mau. Begitupun orang yang berpuasa tidak akan mau merusak puasanya karena dia tahu keutamaan puasa. Karena puasa itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, semua amal anak Adam itu untuk dia. Semua amal anak Adam itu untuk dia. Amal apa yang kita lakukan? Itu kembalinya kepada diri kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kecuali satu amal. Puasa itulah illa siyam, kecuali puasa. Puasa itu fa innahu li, puasa itu untukku. Puasa itu untukku. Kalau orang sholat, kita tahu enggak kita bahwasanya orang itu sholat? Tahu, takbir dia, ruku, iktidal, sujud. Orang kalau haji, kita tahu enggak dia sedang haji? Tahu, berangkat dia ke Baitullah pakai kain ihram, tahu kita. Orang mau bayar zakat, kita tahu enggak dia mau bayar zakat? Tahu, dibawanya barang-barang yang mau dia zakati atau beras dibawanya, tahu kita ini mau zakat nih. Tapi orang berpuasa, bisa enggak dia menunjukkan amalnya? Enggak makan, enggak minum. Macam mana dia menunjukkan dia sedang beramal? Paham?
Kalau sholat orang bisa sombong, Allahu Akbar. Tak lo sakit Allah. Bisa. Sedekah, bisa dilihat orang sedekah, bisa sombong. Puasa bisa sombong, susah. Karena orang tidak fa innahu li, puasa itu untukku. Karena puasa itu seperti itu amalannya, Allah langsung yang mengatakan wa ana ajzi bihi, aku langsung yang akan membalasnya. Semua amal itu Allah nak yang membalas. Semua amal itu Allah nak yang membalas. Amal solat Allah nak yang membalas. Allah. Qiyamul lail Allah nak yang membalas. Allah. Sedekah Allah nak yang membalas. Allah juga. Tapi kenapa ketika berpuasa secara khusus Allah mengatakan puasa itu langsung balik waduh. Padahal solat Allah juga yang balas kan? Sedekah Allah juga yang balas kan? Tapi ketika berpuasa langsung secara khusus Allah sebutkan wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Langsung dinisbahkan langsung kepada Allah. Biasanya kita mendengarkan puasa itu nanti akan turun malaikat, dibukakan ini, dibukakan pintu rezeki. Tapi untuk puasa langsung dinisbahkan langsung kepada Allah. Aku yang membalasnya. Kenapa? Berpuasa itu dia meninggalkan makan dan minum untuk Allah. Semuanya demi Allah. Susah dia untuk berbuat riya. Macam mana pula berbuat riya? Meninggalkan makan dan minum. Itulah di antara keutamaan orang berpuasa. Diangkat derajatnya. Puasa itu langsung untuk Allah. Yang kita kerjakan pagi sampai berbuka ini kalau kita baik kita mengerjakannya, itu langsung untuk Allah. Langsung Allah yang akan menerimanya. Dan Allah langsung yang akan membalas kita. Allah langsung yang membalas. Allah langsung yang membalas. Tidak ada perantara no. Allah langsung yang membalas. Fahim tom? Allah yang membalasnya. Fa innahu li, itu untukku. Sebanyak ni amal di puasa tu dia Allah menyabit puasa tu untukku. Untukku. Mafhum? Untukku. Puasa itu untukku. Kurang mulia apa juga lagi puasa itu? Amal itu untukku. Aku yang membalasnya. Mudah-mudahan kita semuanya mengerjakan amalan ibadah puasa ini sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan amalan puasa kita ini layak untuk dipersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, kita bisa meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, juga hal-hal yang dapat merusak puasa. Kita lanjutkan masih di pasal yang kedua di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.